Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Palestina terkini kembali hadir di hadapan Anda, edisi Rabu 14 Oktober 2020, yang akan menghadirkan berita terhangat, terpercaya, dan teraktual. Bersama saya, Muhammad Rangga Rizaldi. Kabar pertama datang dari kota terjajah Al-Quds. Pemukim penjajah Israel terus melancarkan penyerbuan ke Masjid Al-Aqsa. Penyerbuan ini dilakukan di tengah penutupan Masjid Al-Aqsa yang dilakukan secara sepihak oleh penjajah Israel. Dalam sepekan terakhir, ratusan pemukim penjajah Israel terus menyerbu Masjid Al-Aqsa. Berikut berita selengkapnya. Dilansir dari laman situs paltoday.ps, Selasa 14 Oktober 2020, sejumlah pemukim ilegal Yahudi menyerbu pelataran Masjid Al-Aqsa dengan pengawalan ketat dari polisi penjajah Israel sebagai upaya untuk menguasai masjid tersebut. Sumber media lokal menyebutkan pintu Al-Maghribah yang berada di bawah kendali polisi penjajah Israel sengaja mereka buka untuk para pemukim ilegal Yahudi setiap pagi hari. Sumber ini juga menyebutkan sekitar 19 pemukim dan 3 polisi penjajah Israel melakukan serbuannya ke areal Masjid Al-Aqsa selama berjam-jam. Selama berada di dalam, mereka melakukan ritual ibadahnya di area timur dengan pengamanan aparat polisi bersenjata lengkap. Otoritas penjajah Israel masih melarang para jamaah yang tinggal di luar kota tua untuk masuk ke wilayah Masjid Al-Aqsa. Sementara itu, sebanyak 373 pemukim ilegal Yahudi telah menyerbu Masjid Al-Aqsa selama perayaan Hari Raya Al-Arsh Yahudi pada pekan lalu. Beranjak ke kabar selanjutnya, kondisi jalur Gaza semakin mengkhawatirkan. Memburuknya kondisi ekonomi membuat warga kesulitan untuk mendapatkan makanan. Bahkan, beberapa warga harus mencari sisa-sisa makanan di tempat sampah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ketua Badan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA, Philip Lazzarini mengatakan, kelaparan merajalela di jalur Gaza sampai-sampai warganya harus makan dari sisa-sisa makanan di tempat sampah. Kondisi ini menunjukkan situasi ekonomi yang memburuk di jalur Gaza, terbukti dengan naiknya angka kemiskinan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lazzarini juga menjelaskan tentang penderitaan yang dialami pengungsi Palestina di Lebanon, Suriah, Yordania, Gaza, serta tempat-tempat lainnya akibat pandemi virus corona. Seperti yang dilansir dari laman situs pnn.ps, Selasa 14 Oktober 2020, melalui konferensi persnya, Lazzarini mengatakan, banyak dari warga di jalur Gaza yang kini tengah berjuang demi sekedar mendapatkan 1 atau 2 makanan untuk diberikan kepada keluarga mereka. UNRWA telah menderita krisis keuangan sejak kehilangan donatur terbesarnya, yaitu Amerika Serikat. Selain itu, sejak pandemi melanda seluruh dunia, bantuan dari negara donatur lainnya nominal bantuannya juga menurun drastis. Resiko penularan virus corona di kamp-kamp pengungsian di bawah naungan UNRWA yang dihuni oleh sekitar 5,6 juta pengungsi juga harus dihadapi oleh UNRWA. Sementara itu, rencana aneksasi Israel di tepi barat mengancam pekerjaan UNRWA di sana. Kabar berikutnya, pemukim Israel menyerang petani zaitun di Ramallah. 2 orang warga dilaporkan menderita luka-luka. Setiap masa panen zaitun tiba, pemukim ilegal Yahudi selalu menyerang para petani zaitun, melarang mereka memetik hasil panen. Sebanyak 2 warga Palestina terluka akibat serangan yang dilakukan oleh pemukim Israel terhadap mereka saat sedang memanen buah zaitun di wilayah tepi barat. Dilansir dari laman situs aa.com.tr pada Selasa 14 Oktober 2020, Walid Assof selaku Ketua Komite Perlawanan terhadap Tembok dan Pemukim mengatakan puluhan petani akhirnya dapat memasuki lahan mereka di distrik Burqa, Ramallah Timur. Setelah sebelumnya selama 10 tahun mereka dilarang memasukinya. Tidak selang beberapa lama, mereka diserang oleh puluhan pemukim ilegal Yahudi dengan perlindungan dari tentara penjajah Israel. 2 warga mengalami luka-luka akibat serangan tersebut dan kini sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit setempat. Sebelumnya, 5 warga Palestina terluka di lokasi yang sama akibat dari serangan yang dilakukan oleh pemukim Israel terhadap mereka. Kejadian ini selalu berulang dialami oleh para petani saat musim panen zaitun tiba.
Kabar tadi menjadi kabar terakhir dalam acara Kabar Palestina Terkini. Saya, Muhammad Rangga Rizaldi, mewakili kru KNRP TV yang bertugas, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.